Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Ini materi yang sangat baru buat kalian karena belum pernah diajarkan di SD. Jadi harus disimak dengan seksama. Nah, apakah sebuah himpunan itu? Kalau misalkan kita mendengar kata-kata himpunan, maka yang terngiang dalam benak kita adalah kumpulan atau kelompok. Nah, tapi tidak semua kelompok maupun kumpulan itu bisa dikatakan sebuah himpunan. Lalu seperti apakah himpunan itu dan apakah definisi dari himpunan tersebut? Mari kita lanjutkan. Nah, himpunan itu merupakan kumpulan benda atau objek yang ciri-cirinya jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk dalam himpunan dan yang bukan dalam himpunan tersebut. Nah, Ustadz akan memberikan beberapa contoh kumpulan yang dia itu tergolong himpunan dan bukan himpunan. Misalkan, contoh himpunan, kumpulan siswa yang mendapatkan nilai A pada mata pelajaran matematika. Jelas, siswa-siswa yang mendapatkan nilai A tergolong pada kumpulan yang dimaksud. Sedangkan untuk kumpulan siswa pandai itu bukan sebuah himpunan. Kenapa? Karena persepsi seseorang tuh bisa beda-beda terhadap apakah dia pandai atau tidak. Misalkan Aldi bagi Yusron pinter karena Aldi mungkin dapat ulangan matematika dapat 90. Tapi buat Vivi, Aldi tuh nggak pinter, dia nilainya tuh 90, saya dapat 100 loh beberapa ulangan itu. Nah, seperti itu. Jadi persepsinya tuh bisa beda-beda. Contoh lagi misalkan kumpulan hewan menjijikkan, itu bukan himpunan karena tidak semua binatang itu bisa dikatakan menjijikkan. Contoh ular, ada yang bilang dia jijik sama ular, tapi justru ada beberapa orang tuh yang menyukai hewan ular seperti itu. Tapi kalau kumpulan hewan reptil jelas dia itu sebuah himpunan karena anggotanya jelas seperti buaya, kura-kura, ular dan seterusnya. Kemudian contoh lain dari himpunan adalah kumpulan siswa dengan tinggi badan lebih dari 160 cm. Itu sangat jelas ya kriterianya. Kemudian kalau kumpulan siswa tinggi itu bukan sebuah himpunan karena memang persepsi setiap orang tuh bisa beda-beda tentang tinggi itu. Oke, itu contoh himpunan dan bukan himpunan. Kemudian penulisan himpunan itu, nama dari sebuah himpunan kita menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dari huruf A sampai Z boleh digunakan semua. Kemudian benda atau anggota atau objek atau sifat-sifat yang menjelaskan himpunan tersebut kita tulis dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, nanti antara nama himpunan dengan kurung kurawal itu kita beri tanda sama dengan. Jadi dipisahkan dengan tanda sama dengan. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Misalkan A itu adalah himpunan huruf vokal. Nah, di sini kita tulis sebagai A. Jadi kita menggunakan huruf kapital. A adalah himpunan huruf vokal. Jadi ini sifat atau kriteria dari keanggotaan himpunan tersebut. Jadi kita tulis di dalam sebuah tanda kurung kurawal. Wajib menggunakan kurung kurawal, tidak boleh tanda yang lain. Nah, contoh yang lain misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 6. Kita tulis B ini nama himpunannya adalah himpunan yang anggotanya 135. Kenapa ini didaftarkan anggotanya? Ini kita mendeskripsikan B atau menjelaskan keanggotaan B itu dengan mendaftarkan anggotanya. Sedangkan yang A ini kita menjelaskan keanggotaan A itu dengan mendeskripsikan kalimatnya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi tentang cara menyajikan suatu himpunan. Tapi ini contoh penulisan bagaimana kita menulis nama himpunan maupun anggotanya maupun kriteria dari keanggotaan himpunan tersebut. Kemudian di sini ada tanda keanggotaan. Tanda keanggotaan ini ada dua. Yang pertama ada elemen atau anggota, yang kedua ini huruf E kemudian diberi coret, itu artinya bukan elemen atau bukan anggota. Contoh dari himpunan B ini, karena anggota B itu himpunan bilangan ganjil kurang dari 6 yang anggotanya 1, 3 dan 5, maka kita tulis bahwa 1 adalah anggota dari B, 3 elemen atau anggota dari B, 5 anggota atau elemen dari B. Kemudian untuk himpunan A ini kita tahu bahwa anggota dari himpunan A itu ada A, E, I, O, U. Jadi kita tulis bahwa A itu elemen dari himpunan A, I itu juga elemen dari himpunan A. Nah, kemudian ini contoh cara menuliskan bahwa 2 itu bukan elemen dari B karena memang 2 itu bukan anggota dari B ya.
4 juga bukan anggota dari B, sedangkan M itu juga bukan anggota dari himpunan A, Z itu juga bukan himpunan dari A. Demikian cara menjadikan himpunan dan bagaimana cara membedakan himpunan dan bukan himpunan. Semoga bermanfaat. Besok kita belajar tentang cara menjadikan himpunan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.